Assalamualaikum guys. Ya, saya itu Mukurompit. Saya berasal dari Bolmut. Dan adapun video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami, yaitu ilmu dan kebudayaan. Baik, buat teman-teman di luar sana yang menonton video ini, kiranya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis guys. Ya, langsung saja kita masuk pada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Amelia Liputo. Saya dari kelas B jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Pertama yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari interaksi kehidupan bersama. Manusia sebagai masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Suatu gerak konjungsi dan perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut dinamika kebudayaan. Kemudian ada hubungan filsafat dan kebudayaan. Filsafat merupakan cara atau metode berpikir sistematis dan universal yang berhubungan pada setiap jiwa. Sedangkan kebudayaan merupakan salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, karsa, dan pandangan hidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Cahaya Cikita Kango, kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab, perwakilan dari kelompok 5 ilmu filsafat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan ilmu. Yang pertama, filsafat. Filsafat adalah berpikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai pada inti permasalahan. Kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta pada ilmu atau hikmah. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat, karena berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Filsafat adalah induk segala ilmu yang mempunyai objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah akal, sedangkan objek formal itu adalah kebenaran, kebaikan, dan keindahan secara berdialektik. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alimah, berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scire, yang juga berarti pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu kegiatan penelitian terhadap sesuatu gejala ataupun kondisi pada suatu bidang dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, alat, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan suatu kebenaran ilmiah yang bersifat empiris, sistematif, objektif, analisis, dan verifikatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baiklah saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang hubungan budaya dan ilmu. Baiklah, langsung saja pada materi. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan ini merupakan unsur dari kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada suatu pihak, pengembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Menurut Talcott Ransos, mereka saling mendukung satu sama lain. Baik dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa dukungan perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Semakin berkembangnya budaya, maka semakin berkembangnya ilmu. Contohnya adalah teknologi. Majunya budaya, maka teknologi berkembang. Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang pula ilmu. Alfred Vernon dan Lenzi mengidentifikasikan 3 nilai dasar dalam kebudayaan. Yang pertama, nilai teori.
penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Yang kedua, nilai ekonomi, kegunaan dari berbagai badan atau benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, nilai estetika, hubungan dengan keindahan dan segi-segi estetik yang menyangkut antara lain bentuk, harmoni, dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Dari penggolongan di atas, maka masalah pertama yang dihadapi oleh pendidikan ialah menerapkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus dikembangkan dalam diri kita, diri keluarga kita, diri anak-anak kita, diri saudara kita, diri teman-teman kita. Menurut Pidarta, pendidikan dan kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah, dan bila pendidikan berubah, maka dapat mengubah kebudayaan. Di sini tampak bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan kebudayaan sangat besar, sebab pendidikan adalah tempat manusia dibina, ditumbuhkan, dan dikembangkan potensi-potensinya. Mungkin itu materi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudari Maneke dari kelas BBA 1B. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Sekarang kita masuk pada hubungan budaya dan sastra. Kebudayaan merupakan hasil karya sastra dari individu. Hanya saja objek yang disampaikan tidak akan terlepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Budaya dan sastra memiliki ketergantungan antara satu sama lain. Sastra sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga segala hal yang terdapat dalam kebudayaan akan tercermin di dalam sastra. Jika kebudayaan adalah sistem yang mengatur interaksi manusia dan masyarakat, sastra juga adalah suatu sistem yang mengatur interaksi manusia dan masyarakat. Sastra adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi. Sebagai contoh, kesastraan Indonesia menjadi potret sosial masyarakat Indonesia. Yang berikutnya yaitu hubungan budaya dan sastra. Hubungan ini sangat jarang ditemukan bila dibandingkan dengan hubungan sastra dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini, hubungan sastra sangat dekat dengan budaya. Berdasarkan informasi-informasi yang ada, budaya dengan sastra adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki ketergantungan satu sama lain. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga segala hal yang terdapat dalam kebudayaan akan tercermin dalam bahasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan cara berpikir manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.